Jack sedang menekan si miliuner ke tanah sambil menghajarnya tanpa henti. Wanita di samping mobil sport hanya menatap dingin. Dia melirikku dan bilang orang seperti aku adalah noda masyarakat. Tapi dia sama sekali tidak tahu kalau beberapa jam sebelumnya adiknya datang ke rumahku bawa gerombolan orang. Mereka memukulku sampai aku tidak bisa bangun sama sekali. Dan semua itu cuma karena aku menemukan KTP-nya saat mengantar makanan. 3 tahun lalu aku kerja sebagai kurir makanan paling biasa. Tapi mimpiku bukan mimpi yang berani dimiliki orang biasa. Mimpi itu satu-satunya tempat aku bisa bernapas. Sampai telepon yang ngerjain pesanan menarikku balik ke kenyataan seperti petir. Agar tidak telat aku lari di jalan seperti orang gila. Tiba-tiba telepon dari ibuku masuk. Dia bilang biaya rumah sakit ayahku jatuh tempo lagi. Saat itu rasanya jantungku diremas paksa. Aku bahkan lupa kalau masih ada di jalan. Tapi nasib lebih kejam dari tagihan manapun. Sebuah mobil mewah menabrakku dan melemparku jauh. Saat tubuhku jatuh ke tanah dunia langsung gelap. Dalam keadaan pusing aku mendengar suara langkah sepatu hak mendekat. Saat aku mendongak wanita itu terlihat persis seperti pelayan di mimpiku. Dia bilang dia presiden hotel internasional. Dia melempar setumpuk uang tebal seperti batu bata dan kartu emas. Bilang dia sedang buru-buru lalu pergi begitu saja. Aku menyeret tubuhku yang rusak pulang. Setelah perban seadanya aku langsung telepon untuk mengembalikan KTP-nya. Tapi yang datang bukan ucapan terima kasih melainkan sekelompok orang mendobrak pintuku. Mereka tanpa bicara langsung menghajar aku kayak hujan. Dipukul sampai aku tidak sempat melawan. Mereka mengambil KTP itu dan mengancam akan mematahkan kakiku kalau aku coba memeras lagi. Aku tergeletak lama di lantai tidak bisa bangun. Kepalaku cuma berdengung. Aku telepon balik untuk tanya apa yang sebenarnya terjadi. Asistennya bilang dingin bahwa dia lagi rapat dan hal yang tidak penting tidak perlu dilaporkan. Ibu kosku juga ketakutan dan mengusirku keluar. Aku menarik koper berjalan di jalan seperti arwah gentayangan. Saat itu Jack muncul. Melihat aku penuh luka dia langsung meledak marah. Dia mencarikan tempat tinggal dan bersumpah akan membalaskan semua itu. Saat pindah ke kamar baru bahkan sempat ada kejadian memalukan aku masuk kamar mandi tanpa sengaja. Dia beli barang-barang penting dan aku bahkan memaksa dia menulis nota utang. Itu caraku mencoba memberi sedikit keteraturan pada hidup yang berantakan ini. Hidup baru mulai terasa sedikit tenang. Tapi mimpi buruk itu mengejarku lagi. Jack bilang dia menemukan mobil kelompok itu. Seketika emosiku naik. Aku langsung ikut dia ke sana. Benar saja itu anak brengsek yang dulu memukulku. Dia keluar dari mobil dengan pelan wajahnya penuh kesombongan. Jack tidak memberi kesempatan dia pura-pura dan langsung menghajarnya. Dia babak belur sampai jatuh berlutut sambil pegang kepala. Teriakannya menggema di tempat parkir. Saat itulah presiden wanita itu berlari keluar dengan panik.